Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menggunakan mesin kasir secara online. Status mesin kasir ini adalah kita melakukan pembelian untuk produk kita. Kebetulan di sini yang menjadi contoh adalah mesin kasir cabang yang ada di Talisayang terkait penjualan ikan. Baik, di sini hanya ada dua menu. Yang pertama adalah menu pembelian. Langkah pertama kita agar bisa melakukan transaksi pembelian ke para nelayan, kita harus isi dulu yang namanya supplier. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah mengisi data supplier. Saya akan memberikan contoh. Kita pilih supplier, kemudian kita tambahkan data. Contohnya di sini namanya Imam. Kemudian nama perusahaan suppliernya kita bisa samakan saja Imam. Kemudian masukkan nomor kontaknya. Kalau misalkan kita lupa bisa dimasukkan kosong. Alamatnya juga bisa kita strip atau tulis Talisayang. Semakin lengkap datanya semakin bagus. Dan jangan lupa statusnya dipilih aktif. Ya. Kalau sudah diisi semuanya, tinggal kita submit. Nah, data supplier kita sudah ada nih. Itu langkah pertama sudah selesai. Kemudian, kita akan melakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita membeli kepada supplier kita atau nelayan kita. Kita masuk di transaksi. Di transaksi ini ada dua macam, jadi kita bisa lakukan secara cash atau secara piutang. Piutang ini kita memberikan modal untuk kepada nelayan. Jadi nelayan nanti bisa bisa mengangsur pembayarannya kepada kita. Tapi kalau misalkan kita mau cash, kita tinggal pilih cash saja. Ya. Nah, kita tinggal masukkan invoice-nya. Jadi langkah pertama, ini ada sudah nomor invoice, tinggal kita simpan. Kemudian kita masukkan kode barang. Jadi apa saja ikan yang mau kita beli, di sini juga tertera stoknya ya. Misalkan saya mau ngambil udang kipas 50 sampai 100. Jadi stoknya ini masih kosong, saya mau belanja dulu nih. Tinggal kita pilih. Nah, kemudian harga belinya berapa? Kita edit di sini. Pembelian kepada nelayan, misalkan harga belinya 15.000. Edit data, sukses. Kemudian jumlahnya ada berapa? Anggap saja ada 100 kilo. Nah, tinggal kita refresh. Otomatis di situ ada 1.500.000. Nah, kita pilih lagi suppliernya tadi yang saya buat namanya Imam. Kemudian karena dia cash, ini bisa kita tulis 1.500.000. Ya, pilih saja 1.500.000. Kalau misalkan dia lebih uangnya, ini fungsinya sebagai kalkulator juga ya. Misalkan dia 200.000, 2 juta misalkan. Nah, berarti ada angsulannya, kembaliannya sebesar 500.000. Oke, kita bikin saja 1.500.000. Dia bayarnya cash dan tidak perlu diangsul. Kalau sudah kita simpan payment. Nah, otomatis invoice atau notanya sudah siap di print. Kalau sudah selesai tinggal kita print invoice. Nah, tinggal kita cetak. Tampilannya juga sederhana ya. Di sini ada tanggalnya, kemudian kasirnya ada namanya dari admin Talisayang, suppliernya namanya ada juga, transaksinya juga statusnya ada cash, yang dibeli juga ada, jumlah kilonya 100, jumlah satuannya 15.000 dan total pembayarannya. Ya. Baik.
Itu tadi yang namanya transaksi ya. Apabila kita nanti mau melihat transaksinya lagi atau mau mencetak notanya, kawan-kawan bisa melihat di invoice pembelian. Jadi invoice pembelian ini adalah transaksi-transaksi yang dilakukan secara cash. Kalau misalkan dia transaksinya piutang, ya, kalau dia transaksinya menggunakan piutang, berarti untuk melihat piutangnya kita masuk di sini, bukan di invoice pembelian, karena invoice pembelian ini untuk data-data supplier-supplier yang membayar secara cash. Kalau misalkan suppliernya tidak membayar secara cash, bisa kita pilih dengan piutang transaksinya, dan hasil transaksinya dilihat di sini. Ada yang belum lunas, ada yang piutang menunggak, dan ada yang statusnya sudah lunas. Saya akan mencobakan transaksi secara piutang. Yang cash tadi sudah ya, yang cash hasilnya ada di invoice pembelian. Dan transaksi ini kita pilih yang piutang. Kita masukkan juga nomornya, tinggal simpan saja. Kemudian kode barangnya. Nah, nih ada kode barangnya, kita bisa perhatikan ya. Kalau misalkan teman-teman mau langsung cepat, nggak mau scroll begini, tinggal searching aja apa yang mau dicari nama ikannya. Misalkan layur gitu ya. Layur. Nah, ini layur banyak nih. Tinggal saya mau ngambil layur 700 up. Nah, kalau statusnya piutang, tinggal kita masukkan harga belinya berapa. Misalkan 15.000 juga. Kemudian kita edit data. Masukkan juga jumlahnya 100 misalkan. Nah, kita tinggal refresh. Pilih suppliernya ya. Kemudian batas pembayarannya kapan? Nah, batas pembayarannya misalkan tanggal 24 bulan depan ya. Oke. Sudah selesai DP-nya, karena dia berhutang kepada kita, nelayannya kita pilih kosong di sini. Kemudian kita simpan. Nah, otomatis di sini kita juga bisa print langsung hasilnya begini. Ya, ada statusnya transaksinya hutang. Jelas ya? Oke. Jadi ketika pembelian transaksinya dilakukan secara cash, maka notanya ada di invoice pembelian. Tapi ketika transaksinya dilakukan di piutang, maka notanya ada masuk di piutang. Jadi kita bisa cek ya, tadi kita sudah melakukan piutang, pilih belum lunas. Nah, di sini kawan-kawan bisa cek nih, jatuh temponya tanggal 24. Nah, bagaimana jika nelayan itu ingin membayar? Kita tinggal pilih di sini, cicilan. Nah, misalkan 1.500.000 nih, dia mau melunasi 1.500.000, tinggal pilih aja 1.500.000. Ya, tinggal pilih pembayaran cash. Otomatis utangnya terlunasi. Tapi kalau misalkan dia mau bayar 1 juta dulu, bisa juga. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kita tinggal submit. Nah, otomatis sisa utangnya masih ada 500. Oke, kita tinggal lihat saja nih, piutang belum lunas. Nah, ini datanya. Ya, kita masuk ke cicilan. Nah, dia sudah membayar 1 juta, tinggal membayar 500.000 lagi. Kita lunasi nih 500.000, pilih pembayaran cash, kemudian disubmit. Otomatis ketika sudah kosong, statusnya pasti lunas. Kita bisa cek nih di piutang, statusnya lunas. Nah, statusnya sudah lunas. Dan kita bisa cetak lagi notanya. Tuh,
Dia tidak ada lagi keterangan hutang, tapi sudah cash. Baik, di sini juga kita akan melakukan yang namanya transfer stok, ya. Jadi sangat mudah cara transfer stoknya. Kita tinggal mencari barangnya. Jadi pengirimannya dari Talisayan menuju Sinar Harapan, ya. Kita pilih barang yang akan dikirim, ya. Barang yang akan dikirim ini adalah contohnya layur, stoknya ada 100, kita pilih. Tinggal kita edit, kita mau kirim berapa nih? Kita mau kirim 100 misalkan. Semuanya kita kirim ke Sinar Harapan Pusat atau yang ada di Sambaliung. Kita edit data, kemudian kita kasih keterangan di sini, pengiriman stok layur, gitu ya, stok layur. Bisa juga nanti mau dikasih keterangan contohnya yang mengantar siapa, contohnya Wawan supir. Oke. Kalau sudah, kita tinggal pilih transfer sekarang. Nah, status transfernya sudah dilaksanakan. Bagaimana melihatnya? Tinggal kita lihat data transfer stok. Jadi kalau dia keluar, kita mengeluarkan stok. Kalau dia masuk, berarti stok masuk itu ada datang dari Sinar Harapan Pusat yang ada dari Sambaliung. Nah, kita pilih yang keluar. Nah, ini sudah ada datanya. Proses pengiriman. Nanti proses ini akan selesai ketika sudah diterima oleh admin yang ada di Sinar Harapan Pusat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sekali lagi, secara ringkas, kuncinya adalah di pembelian ini kita isi dulu suppliernya, ya. Kita isi dulu suppliernya, baru kita bisa melakukan yang namanya transaksi. Transaksi ini bisa cash dan piutang. Jelas ya. Tapi kalau untuk di cabang Talisayan kayaknya tidak ada piutang, semuanya cash semua. Otomatis kalau dia sudah dilakukan transaksi secara cash, invoice-nya ada di pembelian. Tapi kalau misalkan dia melakukan transaksi secara piutang, otomatis invoice-nya ada di piutang. Mudah-mudahan mudah dipahami. Semangat, sukses buat Sinar Harapan, khususnya yang ada di cabang Talisayan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.